Kali ini kita mempelajari tentang teks prosedur, yaitu teks prosedur. Pernah sih kita unboxing barang yang dari online atau marketplace, suka memperhatikan atau kalau teks prosedur biasanya terdapat pada kotak atau pembungkus barang yang kita beli. Misalnya ketika kita membeli handphone baru, di dalamnya pasti ada sebuah kertas terlipat berisi beberapa informasi seputaran ponsel atau panduan pengguna. Itu bagian dari buku petunjuk. Contoh yang simpel lagi pada bagian latar belakang bungkus mie instan yang sering kalian bungkus di kos-kos kalian. Di belakang mie itu ada petunjuk langkah-langkah memasaknya. Baik, kita lanjut ke pengertiannya. Di sini kita akan membahas tentang teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk membantu, memudahkan pembacanya melakukan langkah-langkah kerja secara berurutan untuk mencapai tujuan tertentu atau petunjuk penggunaan. Teks prosedur biasanya ditulis secara berurutan agar memudahkan pengguna mengikuti langkah-langkah secara berurutan. Kalimat digunakan dalam teks prosedur ini adalah kalimat perintah. Oleh sebab itu, biasanya kalian temui dalam sebuah tulisan yang menjelaskan tentang tutorial, cara, tips-tips dalam mengerjakan sesuatu. Biasanya, kalimat perintah dalam teks prosedur merupakan sebuah ciri khas yang bertujuan untuk mengajak si pembaca untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, ketika kalian sedang mencari tulisan tentang cara membuat bolu kukus melalui internet atau media lainnya. Nah, pada teks itu kalian akan menemui beberapa langkah atau cara dalam membuat kue. Cara yang dilakukan juga sangat berurutan, sehingga kalian mudah memahami dan mengikutinya. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Apa sih tujuan teks prosedur itu? Apa tujuannya kita mempelajari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur adalah memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara maupun perintah dari teks yang ingin disampaikan penulis yang sesuai dengan keinginan si pembaca. Dalam beberapa kasus tertentu mungkin kalian sudah hafal penggunaan produk seperti memasak mie instan misalnya. Teks prosedur sebaiknya tetap dan jangan sampai dihilangkan keberadaannya. Tidak semua orang tahu secara menggunakan barang dengan benar, terutama jika orang tersebut datang dari luar Indonesia. Itu sebabnya mengapa biasanya teks prosedur disajikan dalam dua bahasa, teks prosedur bahasa Indonesia dan teks prosedur bahasa Inggris. Kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama menggunakan kata kerja aktif. Kalimat teks prosedur umumnya menggunakan kata kerja aktif, memberikan sebuah tindakan kepada objek. Misalnya, membungkus, memotong, mengaduk, menyiram, melempar, dan lain sebagainya. Itu ciri yang pertama. Selanjutnya, ciri yang kedua, menggunakan pola kalimat imperatif atau perintah. Kata kerja imperatif dalam teks prosedur merupakan ciri utama pada panduan penggunaan sebuah produk. Kalimat yang mengandung perintah dalam teks prosedur adalah kalimat yang berisikan kata kerja imperatif atau kalimat perintah. Sebisa mungkin menggunakan makna meminta atau memerintahkan seorang untuk melakukan sesuatu. Mari kita lihat contohnya. Contoh kalimat perintah dalam teks prosedur. Yang pertama, tambahkan gula kemudian aduklah sampai rata. Itu teks perintah. Yang kedua, bilas dengan air hangat sampai bersih. Selanjutnya, aduklah adonan kue hingga kalis. Potonglah wortel dengan bentuk bulat dan tipis. Selanjutnya, ciri yang ketiga, menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata keterangan dengan tujuan untuk menyatakan rincian tempat.
Waktu, cara-cara atau langkah-langkah yang akurat. Fungsi dari kata keterangan dalam teks ini adalah untuk memberikan keterangan terhadap kata lain. Contohnya, gunakan krim ini hanya pada malam hari sebelum tidur. Contoh yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak berusia di bawah 3 tahun. Ciri yang keempat, terdapat kalimat larangan atau saran. Teks prosedur biasanya menggunakan kalimat yang bersifat larangan atau memberikan saran kepada pendengar atau pembaca. Contohnya, jangan menaruh garam terlalu banyak, sebaiknya tidak menggunakan air panas. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan konjungsi. Konjungsi dalam teks prosedur berfungsi sebagai penghubung atau mengkonjungsikan urutan langkah atau kegiatan yang kronologis. Contohnya konjungsi selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu, berikutnya, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang harus kita kuasai. Yang pertama, struktur teks prosedur yang pertama ialah tujuan. Dalam menulis teks prosedur, harus terdapat tujuan yang berisi tentang hasil akhir yang hendak dicapai setelah melakukan beberapa tahapan yang dijelaskan dalam teks itu. Dengan adanya tujuan, maka akan membantu si penulis untuk memberi atau menyampaikan langkah-langkah kepada pembaca dengan rapi dan terstruktur. Struktur yang kedua, material atau bahan-bahan. Setelah tujuan, maka yang selanjutnya adalah bagian material atau bahan-bahan pada bagian ini. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang bahan apa saja yang digunakan, alat maupun material lainnya yang diperlakukan dalam melakukan langkah-langkahnya. Struktur teks prosedur yang ketiga. Pada bagian langkah-langkah ini dituliskan atau menjelaskan secara runtut langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat suatu hal, asal, hasil yang diharapkan sebagai tujuan dari teks prosedur tersebut. Pada tahapan ini semua langkah-langkah harus dituliskan secara lengkap dan urut, tidak boleh secara acak. Yang terakhir adalah penutup. Pada bagian ini biasanya berisi tentang ucapan selamat mencoba dan penekanan pada keuntungan dalam menerapkan prosedur-prosedur tersebut. Adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk membantu kita, mempermudah kita untuk melakukan sesuatu agar yang kita lakukan itu tepat gitu. Karena di dalam teks prosedur itu dia di dalam teks prosedur itu dia berurutan gitu. Jadi biar yang kita lakukan itu tepat dan biar sesuai tujuan lah kita gitu dalam pembuatannya itu. Jadi teks prosedur itu lebih mempermudah kita untuk membuat sesuatu. Teks prosedur adalah teks yang mempermudah seseorang untuk mencapai tujuan dengan langkah-langkah yang berurutan untuk mencapai tujuan tertentu. Udah itu aja. Apa manfaat kita mempelajari ini? Manfaatnya biar kita bisa membuat kayak gitu nanti. Misalnya kalau kita berdanang nanti kan harus ada tunjuk bagaimana caranya ya. Very only. Pemahamanmu tentang teks prosedur? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah, di mana langkah-langkah ini mempermudah pembacanya untuk melakukan sesuatu hal yang tertentu. Misalkan yang berisi langkah-langkah atau tips-tips cara membuat mie, membuat kue, gitu. Dapat. Biar pembacanya lebih mudah mengerti. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau petunjuk untuk memudahkan seseorang untuk melakukan tujuan tertentu. Mudah lupa. Memudahkan melakukan langkah-langkah kerja secara berurutan. Teks prosedur
Iya. Teks prosedur itu berisi teks langkah-langkah atau cara untuk membuat sesuatu dengan cara berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut saya teks prosedur adalah sebuah tutorial untuk tulisan yang biasanya berada pada permasalahan ini misalnya. Nah ini terdapat tips atau tutorial cara memasak mie tersebut. Apa tujuannya? Agar nantinya jika ada orang yang tidak tahu cara memasaknya, nah dapat dari situ. Nah, supaya hasilnya itu bagus itu. Nah, apa manfaatnya? Diskusi ini diterapkan di sebuah masalah nanti agar apa yang dibuat akan supaya proses tersebut nanti tidak ada hasilnya bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.